Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama saya Ahmad Yoga Pratama dan saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Prodi Sistem Informasi. Dan kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial untuk menginstal Linux Ubuntu menggunakan VirtualBox. Penasaran kan? Mari kita simak videonya. Baiklah, jadi sebelum kita menginstal Linux Ubuntu-nya, yang pertama sekali kita harus mendownload terlebih dahulu VirtualBox lalu menginstalnya. Kalian bisa buka di browser ya kesayangan kalian, baik Google Chrome, Microsoft Edge ataupun Mozilla Firefox. Di sini saya menggunakan Google Chrome dan kalian bisa searching dengan ketik https://virtualbox.org. VirtualBox sekarang sudah memasuki versi 7 dan jika kalian ingin mendownloadnya, kalian bisa klik langsung download VirtualBox 7.0 di sini atau kalian bisa klik download di pojok kiri atas sini. Klik download. Nah, di bagian sini kalian menyesuaikan dengan OS yang kalian pakai. Jika PC atau laptop yang kalian pakai itu memakai OS Windows, maka kalian download versi untuk Windows. Tapi jika OS yang kalian pakai itu berlain, seperti Linux atau Solaris atau macOS, kalian menyesuaikan pendownloadannya. Karena di sini saya menggunakan OS Windows, jadi saya mendownload versi Windows-nya. Dan untuk link pencarian downloadnya akan saya letakkan di deskripsi agar mudah untuk dicari. Setelah kalian download, kita langsung saja menginstal VirtualBox-nya. Silakan buka file Explorer kalian dan di bagian download itu kalian cukup mengklik 2 kali atau metap 2 kali file yang telah kita download. Setelah itu kita tunggu loadingnya sampai selesai pemrosesannya. Penginstalan VirtualBox ini sebenarnya cukup sederhana dan cukup mudah. Kalian cukup mengklik next di sini. Lalu ini tetapkan dengan posisi seperti ini, jangan ada yang kalian ubah. Lalu next. Setelah itu yes, lalu yes, dan install. Kalian tinggal tunggu saja status penginstalannya sampai selesai. Ada beberapa kasus saat penginstalan VirtualBox itu mengharuskan si laptop atau PC-nya itu harus di restart. Itu tidak masalah, kalian restart saja. Itu mungkin pemasangan adaptor network dari VirtualBox-nya. Dan jika tidak diminta restart, ya kalian langsung install saja berarti. Jika Oracle VirtualBox-nya sudah terinstall, di sini kita cukup klik finish. Dan di sini akan memproses auto open aplikasinya. Jadi kita tunggu saja. Dan di sini sedikit memakan waktu. Selanjutnya, nah, jika sudah terbuka seperti ini, kita perlu mendownload terlebih dahulu Linux Ubuntu-nya dalam bentuk file ISO. Kalian buka kembali browser yang sering kalian gunakan, baik Google Chrome, Microsoft Edge, ataupun Mozilla Firefox. Di sini kalian kembali menggunakan Google Chrome. Kalian ketik saja di pencarian https://releaseubuntu.com vokal. Di sini saya mendownload Linux Ubuntu versi 20.04.6 LTS
Dan untuk pendownloadannya, kalian pilih file ISO-nya di sini yang memiliki logo DVD ini dengan size sekitar 4,1 GB. Kalian cukup klik dan dia akan auto terdownload. Jika sudah, sebelum kita menginstal Linux-nya di VirtualBox, ada baiknya kalian membuat terlebih dahulu folder agar mudah untuk mengolah dan mencari file Linux yang telah kita install kelak. Nah, di sini saya membuatnya di volume D dengan nama folder Linux XO. Terlihat di sini kosong. Dan jika sudah, kita kembali ke VirtualBox-nya. Untuk memulainya, pertama-tama kita harus membuat mesinnya terlebih dahulu. Kalian klik new di sini. Setelah klik new, kalian ketik namanya Linux Ubuntu. Maka otomatis di sini type-nya akan otomatis mengubah ke Linux dan versinya Ubuntu 64 bit. Di sini di bagian folder, kalian pilih folder yang telah kalian buat. Di sini saya meletakkannya tadi di D Linux SO. Jadi apa tujuannya kita membuat folder sendiri? Agar saat kalian melakukan pengembangan, pengubahan atau mencari filenya itu kalian mudah dicari, mudah untuk mencarinya. Setelah kalian input folder yang kalian buat, kalian klik next di sini. Di base memory, di sini saya sesuaikan dengan PC atau laptop kalian. Usahakan tetap berada di zona hijau agar tidak terlalu berat penggunaannya. Tapi di sini akan membuat prosesnya akan sedikit lebih lama. Dan untuk prosesor, saya tetap menggunakan standar prosesor 1 CPU. Setelah kalian menyesuaikan di sini, kalian kembali klik next. Di bagian create virtual hard disk, itu kalian juga menyesuaikan. Saya menggunakan di sini sekitar 30 GB saja. Semua tergantung dari spesifikasi laptop atau PC kalian yang gunakan. Setelah itu, kalian klik next. Sudah, jika selesai, kalian klik finish. Maka di sini kita barusan saja selesai membuat mesinnya. Kita belum menginput file ISO dari Linux Ubuntu-nya. Sebelum kita menginputnya, kita membuka setting dulu terlebih dahulu. Sini di bagian network, kalian harus mengubah attack to dari NAT menjadi internal network. Setelah itu, oke. Nah, setelah itu baru kita menginput data atau file ISO Linux Ubuntu-nya dengan cara di bagian storage, kalian cukup klik optical drive empty ini dan choose a disk file. Jadi kita memilih file yang telah kita download. Kalian cukup masukkan, setelah itu open. Jika sudah terdetek di sini, kalian tinggal klik start. Maka secara otomatis mesin akan merespon dan memulai pemrosesan. Kita hanya perlu menunggu sampai prosesnya selesai. Untuk di bagian notifikasi ini, kalian klik saja X ini ya, untuk menutupnya tidak masalah. Dan di sini proses perunningan mesinnya sedang berjalan. Memang sedikit memakan waktu. Nah, kalian hanya perlu menunggunya saja. Baiklah, jika proses running mesin Linux Ubuntu-nya sudah selesai, di sini kalian akan diberikan dua pilihan, try Ubuntu atau install Ubuntu. Jadi kita bisa mencoba Ubuntu-nya terlebih dahulu, tetapi karena di sini kita akan menginstal, maka kita klik install Ubuntu. Cukup tunggu.
Dan untuk layout keyboardnya itu kita tetap seperti ini, tidak ada yang kita ubah. Lalu kita klik continue di sini. Setelah itu, di sini kita akan diberikan pilihan what apps would you like to install to start with. Jadi kita pilih nomor installation karena di sini akan otomatis menginstal web browser, multitask, offline software, games dan media player. Dan untuk other option, kita pilih yang install third party software. Karena apa? Karena untuk yang download update will installing Ubuntu ini memerlukan koneksi internet. Dan jika memang kita mengklik dan ada koneksi internet, maka proses installnya akan sedikit lebih lama dan memakan waktu. Jadi kita tetap klik yang install third party software for graphic. Setelah itu, kita klik continue di sini. Baiklah, selanjutnya di bagian installation type itu kita pilih erase disk and install Ubuntu. Kenapa? Karena di bagian kita pilih yang satu ini, dia akan mengotomatis menghapus seluruh partisi yang ada. Sedangkan jika kita memilih something else, maka dia akan menjalankan multi partisi. Selanjutnya kita klik install now dan kita hanya perlu menunggu lagi proses loadingnya. Setelah itu akan muncul notifikasi seperti ini, kita klik continue saja. Lalu di bagian where are you, kita klik ke Indonesia dan di Jakarta agar lebih mudah untuk menginput datanya. Kita klik continue. Setelah itu kita akan diperintahkan untuk menginput nama kita dan membuat username komputer kita. Di sini saya akan memasukkan nama saya. Dan di bagian your computer names itu kalian bisa mengubah dengan catatan tidak boleh ada spasi. Karena jika kita memakai spasi maka di sini akan error. Kita akan coba. Otomatis ya may only contain letters, digits and hyphens and dots. Jadi kita tidak boleh menggunakan spasi maupun underscore. Jadi saya akan menulis saja. Dan di bagian pick a username itu terserah kalian bisa mengubahnya. Di bagian password itu kalian memasuki password yang silakan kalian berikan sendiri agar ketika kita masuk ke Linuxnya kita harus menginput password terlebih dahulu. Setelah itu kalian klik continue. Dan proses instalasi akan dimulai. Kalian cukup menunggu saja di bagian loading ini. Tidak akan terlalu memakan banyak waktu, tetapi kemungkinan saya akan skipnya. Baiklah, jika proses installasinya telah komplit, di sini kita hanya perlu merestart Linux Ubuntu-nya dan menunggu proses restartnya sampai selesai. Nah, jika proses instalisasinya sudah selesai dan kita sudah merestartnya, maka di sini kita akan mengklik user kita.
dan kita akan dimintai untuk input password yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan password yang telah kita input, yang telah kita masukkan. Silakan masukkan dan klik enter. Kita akan memproses. Dan jika proses loadingnya telah selesai, maka kita sudah bisa mengakses Linux Ubuntu-nya. Di sini kita hanya tinggal mengklik next. Setelah itu kita klik next lagi. Klik next, enter, next, enter. Setelah itu next, enter, dan done. Di sini Linux Ubuntu-nya sudah terbuka dan kita sudah bisa mengaksesnya di sini. Kalian bisa membuka di sini ada files, di sini ada Firefox web browser, dan di sini ada beberapa aplikasi lainnya. Kalian bisa membukanya di sini. Dan mungkin itu saja proses penginstalisasi Linux-nya. Terima kasih. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Tidak ada hal yang sulit jika kalian berani ingin mencoba. Dan jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan insya Allah saya akan menjawab jika saya bisa. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.